Golkar. Partainya Pohon Beringin. Pohon Beringin. Bukan pohon apel ya. Bukan pohon apel. Aku pernah mas, saking penasarannya itu ya. Aku sampai nyamperin ke Fakultas Pertanian gitu. Tapi tetep aja kita siapa mas? Harus ono itu tadi penguat ya, birokrasi. Iya, Dia dapat anggaran dan penelitian dari mana? Model kerjasamanya nanti seperti apa? Apakah bersinggungan juga nggak nanti sama dinas pertanian? Nanti ada kerjasama dengan kelompok taninya atau apa? Iya itu. Walaupun ide kita ya Sebagus apapun, semangat apapun tertabrak itu. tertabrak, iya. Harga juga sesama pengelola wisata Peti Apel jangan sampai Perang. perang dan sebagainya. Mati-mati juga. Nanti kasihan juga petani juga. Karena ditebas bayare kapan? Mungkin ada orang yang nggak suka, kita kan harus siap. Itu terus terang aku juga masih belajar ya. Orang mungkin kalau misalnya nggak suka mungkin di belakangan gitu ya. Enggak ada yang ngomongin langsung di depan dan di medsos mungkin kan orang ke kebun mobilnya Land Rover gitu kan. Aku kalau tinggal di sana paling nggak mikirin politik. jadi petani sumpah. Dan itu pun kalau panen kan barengan semua padahal. Harganya nggak aja loh. Iya, ya kan? Jadi kita barengan kafe buyar. Apa itu butuh regulasi harga juga sebenarnya. Aslinya anu ya di tengah kebun aja cuma panas Susan. Panas sih. Apa ya mas? Apa ini kayak moro-moro serangga lho. Iya. Udah nyalonin salah satu caleg di Kota Batu. Dapil berapa mas? Dapil 3, Kecamatan Bumi Aji. Jadi Bumi Haji itu mana ya? Sini. Bumi Aji daerahnya ada 9 desa. Ada 9 desa. Mulai dari Sumber Berantas sampai Giri Purno. Partainya Golkar. Partainya Pohon Beringin. Pohon Beringin. Bukan pohon apel ya. Bukan pohon apel. Bikin partainya sebentar lagi pohon apel. Aku sini tadi habis munyar-munyar lihat Mas Edo, luar biasa kataku, untuk syukuran anak muda yang kemudian dari bisnis jatuh ke politik. Bukan jatuh sih, mengabdikan Tersungkur. Mengabdikan diri ke politik. Kataku keren banget sih, nggak semua orang di usia muda itu berani masuk politik sih. Iya. Kenapa mas? From the reason dari dalam support orang, pasti ada support orang terdekat juga gitu. Iya. Sama, aku juga nggak tahu mas. Jujur ya. Jujur, sebenarnya juga nggak tahu. Karena aku selama masuk dunia usaha udah berapa ya, 5 tahun yang lalu. Itu nggak pernah menyentuh sama dunia yang namanya keorganisasian, dunia politik. Sama sekali nggak mau gitu ya. Dan nggak diajakin pun juga nggak pernah mau. Memang terakhir sih mungkin waktu kuliah. Kalau kuliah terus terang memang ada idealisnya. Iya bener banget itu. Si berapi-api lah sih, muru banget lah zaman kuliah. Dulu zaman kuliah sih aktif memang organisasi di BEM, di himpunan itu. Mantap banget. Bukan seperti mahasiswa pulang kupu-kupu kuliah pulang enggak ya? Enggak. Masih aktif. Masih, kalau zaman dulu kan kampus masih 24 jam buka. Bener banget. Jadi kita tadi kalau ke kampus tuh masih bawa handuk sama sikat gigi. Tidur di UKM. Tidur di UKM. Di himpunan. Ya, di himpunan. Masih menangan seperti itu. Dan itu mungkin terakhir ibaratnya aku all out di organisasi dan sebagainya gitu. Terus akhirnya masuk ke dunia kerja. Sebelumnya saya sempat ikut orang, jadi 2 tahun di konstruksi, tepatnya di konsultan konstruksi. Jadi kita ngurusin bangunan air lah gitu, mulai dari irigasi, drainase dan sebagainya gitu. Nah, cuma ada momen lah yang membuat kayaknya nggak sanggup saya di dunia ini sampai pensiun gitu. Siap, berat. Ya, terus habis itu ingat juga di rumah kan, walau nggak bisa dipungkiri ya, saya bisa menikmatin tidur enak di rumah yang saya rasa cukup, bisa sekolah di tempat yang bagus ya, salah satunya juga karena kakek nenek saya juga seorang petani apel. Berangkat Berangkat dari petani apel. Ya dari situlah. Tahun berapa tuh?
mulai tahun 70-an. Wih, 70-an udah lama. Jadi yang Bapak talas ini istilahnya. Iya. Dari nanem-nanem ini mulai kakek nenek ya. Iya, jadi pohon apel yang ada di sini ini mungkin udah umur 40 tahun, hampir 40 tahun. Iya, jadi senior di atas saya. Jadi kalau saya manggilnya Mas. Mas. Yang udah menghidupi beberapa keluarga ini jatuhnya. Iya, iya. Gila. Iya, jadi udah aku generasi ketiga berarti. Generasi ketiga ya. Generasi ketiga. Ya dari situlah apa namanya punya keinginan kalau misalkan ibaratnya dalam kalau orang Jawa bilang nguri-nguri itu apa ya ya jaga apa yang sudah ada itu aja ya berangkat dari itu memberanikan diri untuk pulang dan usaha jadi sama sekali nggak punya kepikiran untuk masuk ke dunia politik dan sebagainya memang nggak ada sama sekali karena memang pengen fokus di sini gitu ya sekitar nguri-nguri itu tadi ya nguri-nguri berkebun habis itu ya kita pengen ngolah apel yang mungkin nggak kepake dan sebagainya jadi produk gitu terus kita lihat potensi juga di Batu ini kan tempat wisata pasarnya gede banget oleh-oleh luar biasa gede gitu kan terus tapi juga saya juga kalau dulu punya mimpi kan ini kayak Batu ini kota apel benar banget tapi kalau ditanya di mana sih tempat industri pengolahan apel iya nggak tahu belum ada. Nah dari situ memang mimpinya memang ke sana mimpinya itu memang ke sana makanya aku pun juga akhirnya fokus ke sana Mas gitu nggak ada kepikiran sama sekali cuma ternyata dunia pertanian dunia usaha juga nggak bisa lepas dari namanya ya itu tadi birokrasi kebijakan pemerintah dan sebagainya itu semua berhimpitan pada akhirnya seperti itu ya itu soalnya kita hidup di negara ya maksudnya ya itu kayak misalkan nih kebun apel kan kita juga bingung Mas kayak misalkan mau regenerasi pohon apel misalkan sekarang mau cari bibit apel di mana yang berkualitas misalkan terus pupuk misalkan harga obat-obatan kita mau ngeluh kemana nggak ada ya iya. Terus oke lah kalau misalkan di dunia usaha mungkin ada hal yang bisa di ini tapi kayak misalnya saya kemarin di pertanian juga berat sekarang air misalkan gimana caranya untuk bisa masuk ke kebun misalkan biar lebih efisien misalkan ya kan kita nggak perlu orang Jawa ngangsu air dulu taruh deh drum besar itu besoknya baru diaduk sama obat buat ngompres dan sebagainya itu kan kos biaya tinggi efisiensinya enggak ada iya petani mana muda yang mau lakukan kayak gitu lagi berat benar. Tapi kan butuh akses jalan-jalan ke kebun mungkin ini kan untung baru-baru ini jalan di sini ke kebun kan diperbaiki dulunya gimana dulunya berat diangkut dari dalam keluar jalan berat naik motor nggak bisa kalau hujan dan sebagainya jalan kaki diesel dari belakang ini diesel people diesel ya harus pakai gerobak itu kan ya untuk ngangkut dan sebagainya itu yang membuat wah nggak bisa kayaknya mau nggak mau ya bersinggungan. Jadi kebijakan selama ini sebelum ini sampean kan udah bertani ya. Ada nggak sih sebenarnya sing efek banget ke petani apel kayak gitu? Ya kalau jujur, boleh jujur, belum serius menurutku. Belum serius ya. Ada tapi kebijakannya belum serius, belum maksimal. Hal sederhana lah. Di Batu ini ada namanya Balai Jeruk dan Strawberry. Balai Justru. Situ ya benar. Tapi nggak ada yang menangani khusus balai penelitian apel. Benar. Nggak ada. Benar. Nggak ada mas. Risetnya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Itu pun tempatnya kan di orang-orang sana ya. Iya. Nggak ada sama sekali. Padahal ya oke lah. Mungkin apel dengan kondisi cuaca, dengan kondisi iklim saat ini mungkin akan susah untuk dipertahankan misalkan. Tapi kan
kalau misalkan ada penelitian khusus misalkan kan, oh ternyata Kasarannya orang pinter lah ngasih Iya. feedback. Tanahnya kayak gini. bener penyakitnya seperti ini, atau mungkin ada varietas baru, datangkan varietas baru yang bisa dikembangkan kayak durian ya, ada durian bangkok, durian apa macam-macam gitu. Itu. Nah, Bisa bertahan lah istilahnya. bisa bertahan lah, ibaratnya seperti itu gitu. Padahal kita satu-satunya di Indonesia. Iya. Kone kanca-kancaku teman-temanku wis didongkeli kabeh ini. Iya banyak. Tapi aku pun juga nggak bisa menyalahkan. Karena aku ganti sayur kayak gitu. Iya, aku pun nggak bisa menyalahkan karena memang ya berat. Biaya kosnya tinggi banget. Tinggi banget. 1 hektar paling 1 kali semprot ya 1 juta. Produksi ini apa hasilnya juga belum tentu pasarnya juga. Belum tentu. Jadi sebenarnya itu lebih ke sana sebenarnya. Lebih ke sana. Nggak ada apa ya. Kalau jujur sorry ya aku bilang kalau misalkan ya kalau di anggota dewan itu kan ada dana apa pokir lah atau apalah dan sebagainya. Tapi kan yang paling penting justru sebenarnya bukan hanya itu sebenarnya. Ya itu tadi regulasi kan, kontrol ke pasar gimana itu kan, apa namanya kebijakan, kita ngawal kebijakan gitu kan. Sebenarnya lebih ke sana. Mungkin bisa di searching lah nanti. Perda di Batu ini berapa sih yang bisa diciptakan dalam waktu 1 periode misalnya. Iya. Coba tinggal di Batu. Aku nggak berani bilang. Nanti bisa dicek seperti apa. Kan ini seperti itu yang. Tapi perda-perda untuk yang baru mau dibikin itu nggak ada emang ya? Berurusan sama apel gitu nggak ada? Masakan sih sebenarnya tujuanku sebenarnya apel itu juga gitu loh. Berarti ini worry value of professionnya itu apel lah sih. Apel. Masa mau diganti buah yang lain kan Nggak mungkin juga. nggak mungkin juga. Masa kesini yuk cuman Jatim Pak kan emang salah satu daya tarik kan. Iya. Tapi Batu ini masa hilang gitu. Iya. Apelnya masa hilang gitu. Kalau kita lihat visi misi Kota Batu dari zaman mungkin wali kota yang pertama sampai sekarang itu kan hampir semua akan menyentuh, pasti ada kata-kata agro. Itu kan dunia pertanian. Tapi kalau misalkan kita pun di apa namanya di visi misi yang kemarin juga itu kan ada agroturism juga. Jadi berpariwisata yang berbasis agro juga kan gitu. Tapi kalau kita lihat belum maksimal juga ekosistem untuk mendukung keagroan itu kan gitu, belum mendukung gitu. Apa ekoturism harusnya ada dong. Kalau misalkan kita mimpi kita Batu ini jadi kota wisata terbaik misalkan di khusus agro, ya harusnya ada yang jadi acuan wisata agro atau ekoturism terbaik di Indonesia, harusnya ya di sini harusnya. Harusnya cuman tidak tersentuh dengan kebijakan-kebijakan itu ya. Misalkan yang kelihatan saat ini yang mungkin bisa digarap misalkan peti apel misalkan. Nah, kalau misalkan kita benar-benar serius nih ngurusin apel kan, kalau kita ngomong mungkin kalau sekarang ngomongin pertanian ya itu harus melihat secara lebih luas. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah industri. Jadi dari hulu sampai hilir harus dipikirkan. Dari hulunya itu seperti apa, misalkan itu tadi pembibitan dan sebagainya, nanti ada pupuk dan sebagainya gitu kan, jalur air masuk ke kebun seperti apa, akses jalan, infrastruktur, sampai ke hilirnya adalah mungkin produk olahannya ataupun nanti buat wisata edukasinya seperti apa, itu terperda semuanya. Iya, itu harus dirangkum jadi satu. Iya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang emang nge-support itu semua ya. Benar. Lebih ke sana karena kan kalau mau lihatnya sebagai industri ya, memang sekarang harus lihat dari kan Batu juga mungkin misalkan nih ada satu buah yang kalau di sini kan mayoritas apel mana lagi misalkan. Tapi kan ada satu jenis buah yang kalau di luar negeri, di sini pun juga ada namanya apel Australia, Granny Smith, apel hijau. Itu kalau di luar negeri, misalkan saya kemarin di New Zealand itu harga varietas apel paling mahal di sana, paling mahal. Di sini itu bisa ditanam, tapi harganya
gak bagus di sini karena orang Indonesia mungkin cenderung konsumen lebih suka buah yang manis Mana misalnya. lagi Akhirnya kan apel jenis itu orang di sini juga jarang yang menanam karena harganya cukup gak bagus lah di sini gitu. Tapi kan dengan adanya kalau misalnya edukasi ya, edukasi di branding kan bener-bener bisa kayak juga kopi ini Arabica, varietas gitu, bener-bener bisa di branding. Andai kan itu memang varietas yang lebih memungkinkan untuk ditanam di Batu misalnya. Ya, ini emang asam kecil nanti pasti ada segmennya orang yang seneng kayak gitu. Betul, betul. Kalau di penelitiannya kan itu karena buah itu memang vitaminnya bagus tinggi, buat olahan juga bagus, kan gitu. Itu jadi lebih ke sana sebenarnya. Iya. Gak ada. Cuma itu aja mas, jujur aja, cuma itu aja. Nggak ada apa ya, maksudnya mungkin cari apa atau ada orang misalkan orang nggak tahu ya, mungkin orang lain ya mencari jabatan untuk cari derajat lah atau apa gitu. Aku pun jujur gak suka dengan dunia politik. Jujur aja, gak seneng aku. Gak seneng bisa dunia politik. Menurutku sensitif. Untuk membahas kayak gini aja juga sensitif. Iya. Terus ya dunia politik yang di Indonesia yang kayak gini, orang sebenarnya juga kan agak negatif ya, udah negatif. Aja sih kayak gitu. Iya. Idealis kita membangun seperti ini akhirnya dihubungkan dengan politik, pasti orang juga akan melihat berbeda. Gitu. Aku juga sebenarnya nggak cuma ya apa gitu loh. This is the way gitu kan. Iya, cuma gitu. Karena sing bisa nyelamatkan pertanian ini juga, apel juga. Iya. Karena butuh gimana ya, butuh support pemerintah yang lebih. Iya. Cuma itu aja mas. Bangun jalan inilah. Kita nggak bersentuhan sama pemerintah. Iya, gak iso. Masa ngomong kayak apa aku harus nyoba. Kate maafin Dewi sak dawane iki. Iya. Ya piye gimana ya? Gimana ya, butuh bantuan pemerintah untuk akses ke kebun memang. Kebun dan sebagainya, air lah dan sebagainya. Ya aku harus nyoba gitu. Dengan sing kemarin misalkan 5 tahun sendiri misalkan dan sebagainya. Mau gak mau udah. Oke. Aku pernah mas iseng-iseng ya. Aku aku ngobrolnya agak los ya maksudnya. Iya. Enggak tak filter lah. Iya. Aku pernah mas, saking penasarannya itu ya. Aku sampai nyamperin ke Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya dan sebagainya gitu. Karena aku pingin, aku punya tempat terus, aku pingin ada diriset barang, diriset barang dan gitu. sebagainya. Iya. Tapi tetep aja kita siapa mas? Kita siapa? Nah kamu sampai datang ke sini, ini kepentingan apa mas? Iya. Walaupun awal-awal aku datang ke sana dipikir mahasiswa kan, disuruh nunggu dari luar itu. Waktu itu dipersilakan masuk, aku bilang kan presentasi lah, aku bilang aku punya ada planning seperti inilah gitu. Aku cerita tentang pertanian seperti apa. Beliau tertarik. Wah ini maksudnya oke lah ya. Ayo aku juga pingin itu. Tapi kan tetap mas harus itu tadi penguat birokrasinya. Tetap nanti dia dapat anggaran untuk penelitian dari mana. Benar banget. Terus habis itu nanti model kerjasamanya nanti seperti apa, ya kan? Apakah bersinggungan juga nggak nanti sama dinas pertanian? Nanti setelah riset itu harus dipublikasikan seperti apa? Ke petani-petani lain juga biar manfaatnya. Harus mungkin nanti ada kerjasama dengan kelompok taninya atau apa? Harus ada gitunya juga. Lu kan? Iya itu. Walaupun ide kita sebagus apapun, semangat apapun tertabrak itu akhirnya. Tertabrak, iya itu. Sudah pernah aku sampai nyoba gitu ya. Sampai ke sana. Gimana ini mas kelanjutannya? Iya aku nggak tahu ketemu siapa di sana. Samperin sendiri wis. Itu ketemu sama ketua jurusannya, disambut sama ini sampai ada sekjurnya semua. Tapi tetap kan wah nanti harus ada ininya MOU dengan ininya. Pemerintah kota nanti gimana, karena kan datangkan bibit misalkan dari luar negeri juga nanti ada balai karantina dari dinas pertanian dan sebagainya kan gitu mas. Itu loh, kadang-kadang ke petani-petani lain kan ya juga nggak dapat akses maupun gimana cara memikirkan apel ini jadi sebuah industri, karena sebenarnya yang bisa survive-kan mereka kan ya sebenarnya industri itu kan. Iya benar. Cuman soal kan kayak kemarin pas kamu rasa nasi ngapa sampai 4.000 loh mas. Iya benar teman-teman.
apel 4.000 betul. 4.000. Aduh, tak dongkeli ya wis nandur sayur cepet. Iya. Pirang bulan pisan panen gitu kan. Iya. Makanya pas lewat balai kota itu namanya ngomong tani kok. Iya, kebijakannya nggak ada kebijakan sama sekali. Kan temanku ya banyak petani apel lah Mas Anggun. Iya. Semangel tahun sampai Berat ya, berat. berat. Akhirnya harus pindah profesi ke guide kayak gini akhirnya. Iya. Terus kebun apel wis gak ke rumah kayak gitu. Kalau sekarang kebanyakan ditebas semua jadi petani bunga, Mas. Bunga bang. Oh. Oh, dilebon apa maksudnya? Iya, aku tak kira di dongkel ditanduri mawar gitu. Bunga bang gitu. Bunga bang. Kalau apel loh Mas. Tapi kan bang kan lihat ini produktif apa enggak ya kan Mas sebenarnya. Iya. Tapi semua ya, yang penting cair dulu mikir ngutangis. Iya. Iya. Soalnya Apa sekarang? kasihan gak ada kebijakan sama sekali ya. Ya aku ngerasain sih makanya aku kayak cocok ini masih ada ngomong apel ini gitu. Kayak yang bisa mewakilkan teman-temanku yang para petani apel lah. Terus Makanya kayak gini kan ya kita juga akhirnya kan aku akuin kalau misalkan di pertaniannya agak berat memang agak berat, cuma yang bisa lakukan karena kita ngelihatnya ini adalah sebuah industri maka ya butuh support kan. iya hilirnya dulu saat ini kalau saya kan ya ngolah dulu kan apelnya yang nggak kepake apel berindilan berindilan itu apel yang kecil-kecil itu tapi matang cuma kecil-kecil berindilan apa kita olah itu dulu Mas karena ya apa namanya juga menghidupin untuk di kebunnya juga iya itu yang karena bisa kayak, kita lakukan kayak berindilan kayak gini di market ya harga jualnya nggak tinggi juga ya paling cuma Rp1.000 1.500 per kilo nah itu kan ya iya gitu. itu yang kita lakukan tapi nanti ke depan butuh Industri ekosistemnya yang bagus gitu apa namanya misalkan itu tadi ada petik apel ya kan kita tata lah petik apel ini sebagai nanti jadi andalan Kota Batu misalkan ya itu ya harus proper nanti di dalamnya edukasinya yang bagus kan gitu nanti mungkin ya kita memanfaatkan rest area sebagai tempat untuk pit stop itu kan nanti dan sebagainya itu cuma harus didukung semuanya ojo sampai harga juga sesama pengelola wisata petik apel jangan sampai war perang dan sebagainya jur-juran kok akhirnya mati-mati juga kan mati-mati gitu. Juga nanti kasihan juga petani juga karena ditebas bayare mbuh kapan kadang pohonnya rusak saling sing enggak ngerti mesti itu jadi tapi kalau saya ya nggak tahu ya tapi kalau saya sebenarnya yakin bisa cuma itu tadi harus semua lini memang nggak semua harus menjalankan SOP itu dari ya iya semua lini memang harus kalau sendiri-sendiri misalkan dinas pertanian aja atau apa juga nggak bisa di situ lah butuh memang birokrasi maksudnya iya yang menyelamatkan ya aku mikir kayak ya nggak tahu sih kayak aku ngeliat gak susu Pujon ini kok bisa bertahan ya gitu ya ada Denko sama KUD ini kan birokrasinya udah besar KUD kan yang bikin kan yo zaman era Pak Harto dan betul nah ini kan butuh support industri besar apa outputnya apa apalagi istilahnya ke petani wis pokoknya tak beli sekian lah harga marketnya sekian gitu aman kasih pupuk kan apa bisa ya kayak gitu karena butuh support pemerintah sing luar biasa kalau dulu zaman apa namanya zaman Belanda ya kan aku kan basic teknik pengairan tadi kita juga pernah lihat saluran apa irigasi di daerah Malang Selatan ada yang sipon itu udah ratusan tahun itu yang naik tanpa pompa kan tanpa pompa harus pakai gravitasi terus coba Mas bayangin Mas ya zaman Belanda itu dulu itu udah diploting seperti itu jadi itu kan dulu untuk mengirigasi tebu ada tebu di situ kebun tebu terus nanti mereka sudah memberikan pabriknya di mana rel keretanya di mana dulu kan pakai lori itu lori jadi nanti aksesnya nanti bisa masuk ke kebun-kebun habis itu nanti untuk apa namanya misalkan mau tinggal nambah rel aja nggak perlu antri masuk ke pabrik kan
diangkut langsung dari kebun, wah seberapa pun bisa masuk tuh langsung ke pabrik. Irigasinya pun sudah disiapkan, irigasinya kayak gitu kan udah ratusan tahun udah disiapkan dan sebagainya gitu. Itu Lebih efisien zaman kapan ya? tapi kan ada risetnya dulu mas. Iya. Tapi sekarang nggak ada risetnya. Tapi masa nggak bisa Nah, gitu? iya masa Kan- mundur gitu kan. Iya, kan efisien itu zaman Iya. dulu. Nggak kayak sekarang, sekarang kan truk-truk Mau aja. belum antri ini belum Heeh. guling dan Iya, sebagainya. dek ngarepe kebon aku lek kadang ngantri truk-truk. Kayak efisien aja. Iya kan? Iya kan? Soalnya based on riset itu gitu, Iya, Mas. iya. Aku yakin juga zaman dulu mungkin Belanda taruh apel di sini dan itu juga ada risetnya. Cuma kita mungkin belum sampai ke sana kan, belum memahami aja. Belum memahami ada Iya. belum. Kita nggak baca jurnalnya sekarang Iya, gitu. iya. Pasti ada. Karena Londo gini hasilnya gini. Iya, pasti ada blueprintnya lah pasti, pasti. Zaman itu. Kan zaman dulu lebih efisien loh mas. Iya, Malang aja di dalam punya tram waktu itu. Luar biasa. Zaman itu kan, wah itu. Based on riset. Iya sih kelemahannya negara kita emang itu sih kataku riset. Jadi kita butuh rancangan apa namanya pembangunan jangka panjang yang bagus gitu. Iya, itu benar-benar kan Batu juga kayaknya baru-baru ini juga baru mau bikin kan gitu. Rancangan jangka Kok panjang. daripada tambah wis ruwami tambah tewur kabeh, wis Iya. tambah wild rumah tani kok. Tambah susah, iya. Sebenarnya blueprintnya Batu ini mau diarah kemana sih? Gimana? Guidebooknya itu Nggak opo ada. lah ini kan Iya, harus nggak ada. dibikin itu ya. Iya. Nanti tahu-tahu tiba-tiba di tempat mana pertanian mana tuh tiba-tiba muncul hotel atau Tower. kafe. Tower ya kan. Iya Kak Sandy. Telat kita karena Iya, ini pertumbuhannya dia liar dan investasi di Batu. Investasi ini wis gak karu-karuan kan. Wis Iya. duit sopo enggak duit. Wah sak ini. Iya wis lah yo. Iki apa ora hasil lo. Sing penting hasil. Lah ini kayak gitu kan. Tapi ya kayak orang kehilangan apa ya? Kehilangan arah akhirnya. Pada akhirnya nanti lama-lama kelamaan malah bingung katanya di mana ya kayak gitu. Iya. Iya. Kan ini sama kemarin namanya. Mantap. Enggak mas, aku juga. Semoga anu ini bisa sukses lah salahnya. Ya tapi aku juga tak akuin juga aku juga masih kalau di dunia itu kan juga masih belajar mas. Aku juga orang baru lah, orang baru kalau di dunia politik aku juga masih belajar memahami juga situasi politik itu seperti apa di Batu khususnya itu kayak apa. Aku juga masih belajar gitu. Karena ya memang ternyata juga nggak sesuai dengan ekspektasi. Pasti ketemu banyak orang juga kan. Beda sama bisnis kan ya. Iya. Kamu Anda jual saya beli nggak cocok ya wis bargaining cari yang lain kayak gitu. Iya, iya. Beda Berarti beda lagi. Kita mau ke A mungkin harus ke Z Ngunyer lunyer dulu keliling Y baru. Iya. Mungkin kayak gitu. Aku juga baru di akar rumput seperti apa melihat orang-orang melihat politik itu seperti apa. Aku juga Kayaknya akar rumput semuanya melihatnya politik itu bodoh aja lah. iya. Kayak gitu cuman Iya. Iya. perlu apa ya menyadarkan sedikit lah. Iya. Karena bagaimanapun hidup berkesinambungan nih kita Iya. di politik. Iya. Kayak gas waktu habis ya bingung katanya nang ndi ngomong nang ndi Iya. gas kayak gitu. Iya. Apal pertanyaanmu katanya nang ndi aku tidak opo iki supo. Iya. Ya itulah. Jadi aku juga jujur ya masih belajar juga. Masih juga menahan juga. Kan nggak semua akhirnya sesuai dengan ini kita ya, ekspektasi kita nggak sesuai. Kadang-kadang juga mungkin ada orang yang nggak suka, kita kan harus siap. Itu terus terang aku juga masih belajar ya. Aduh. Itu iya, mungkin selama kayak ini mungkin kan ya orang mungkin kalau misalnya nggak suka mungkin di belakangan gitu ya. Kalau di dunia politik nggak gitu juga, ada yang ngomongin langsung di depan dan Wah, senang dengan cara ngomong gitu. oh iya, dan di medsos mungkin kan. Ya, itu aku juga karena aku juga wajar karena background macam-macam juga. Nah, seperti itu ternyata. Jadi ya harus siap semua. Oke, siap. Pasti kepentingan parpol, kepentingan sampean, kepentingan masyarakat itu harus diakomodir semua gitu. Iya. Jadi harus lebih ini lagi. Cuma aku kalau dari segi itu mungkin masih bisa ya sesuai dengan karena aku terus terang aku beruntung mas ya. Aku bukan ngangkat ini ku ya partaiku atau apa juga ya. Cuma aku merasa di tempatku itu masih
masih support. Terus terang aku sangat disupport gitu, kayak sangat disupport lah, maksudnya masih diarahkan, masih ya di lingkungan masih orangnya sangat support gitulah di tempatku. Untungnya masih kayak gitu di iniku. Masih membimbing lah Oh iya, guidance. iya masih seperti itu. Aku pun juga apa namanya, untuk menyesuaikan juga nggak butuh waktu yang lama lah ketika masuk di partai politik itu gitu. Untungnya sih itu. Tapi aku juga dapat wejangan karena aku kan masuk ibaratnya dilamar. Tentu kan pasti ada bergening ya gitu ya. Jadi ya aku juga di awal juga terus terang bilang gitu bahwa ya aku masih ada apa idealisku lah yang harus diakomodir gitu. Enggak ya karena itu mungkin itu nilai jualku satu-satunya gitu. Jadi aku dari awal juga sudah bilang bahwa itu aku pun diberikan kebebasan untuk berekspresi dan sebagainya gitu kan. Ya kayak bannernya sampai salah satunya yang paling beda di antara calon-calon yang lain. Anak muda banget lah. Itu sebenarnya ada SOP-nya bikin banner. Warna. Pasti ada arahan. Ada arahan itu pasti biasanya kan. Nanti ada arahan banner seperti ini dan sebagainya gitu. Ya itu tadi, cuma kan kita juga punya, untungnya aku dikasih kebebasan juga. Dan aku mau bikin yang seperti ini dan sebagainya gitu. Aku nggak mau lentang dari apa yang aku punya gitu kan. Ya aku biasanya motoran misalkan, aku seneng ini ya wes aku pengen kayak gitu. Gitu. Nggak mau sing tiba-tiba pakai apa gitu. Iya. Itu. Aku pun foto nggak ada yang pakai seragam partai. Iya nggak ada. Aku lihat pokoknya aku ngasih tahu itu lah motoran ya. Sing nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Ini ada banner lagi nggak ada, aku pakai kemeja putih aja, nggak ada yang ini. Gitu. Ya tapi emang itu nilainya sampai ketika sampean disamakan semua kok wong liwat mek wur. Cuma kan ketika lihat bannernya sampean mek motoran nek keren ini. Keren. Ya itu aja sih sebenarnya. Mas nggak ada yang lain, ya itu aja. Kalau banner itu juga ya kemarin sama teman-teman juga kan, kita bikin yang aja memang agak beda aja, nggak usah terlalu formal dan sebagainya ya, karena ya mungkin anak muda memang sekarang sudah jarang ya udah masuk ke politik, sudah setengah apa ya itu, untuk melihat politik udah gak bagus lah, apatis lah ya. Jadi kita pengen aja wis yang beda aja, yang menyesuaikan dengan situasi sekarang. Marketnya sekarang. Iya, itu aja. Lagi pula kalau di partai sendiri ya membutuhkan citra yang baru mungkin gitu kan. Gitu aja. Paling muda, Bang. Di partai. Enggak sih, ada yang muda lagi ada. Dapil beda tapi. Iya, ada juga sih. Cuma sedikit yang muda gitu. Yang jadi pengurus juga masih sedikit. Ya. Mungkin sampai salah satunya yang muda. Aku berharap ada yang muda sih sebenarnya, yang bisa diajak ngobrol gitu. Iya. Ya kapan-kapan kita bikin lagi mungkin ngopi bareng mungkin. Ada sesuatu yang kita bahas, ayo kita bahas bareng gitu. Diajar terus pertanyaan ini. FGD dengan orang-orang lokal. Ayo, aku juga. Kadang-kadang kan kayak misalkan aku kapan hari kan dapat kesempatan misalkan ngomong kan, jadi pembicara di mana itu terus terang aja aku juga di sana juga belajar gitu, dapat insight baru dari teman-teman yang usaha, dapat ini apa, aku inspirasi baru banyak juga dari teman-teman itu. Jadi aku ketika diajak atau apa lebih seneng ya itu tadi, nanti ujungnya mungkin diskusi aja, karena aku juga masih belajar dari anak magang pun di sini ya, aku juga banyak belajar gitu. Saya terus belajar lah gitu. Itu sih yang penting, belajar ya. Iya. Aku juga masih tanya-tanya ke mahasiswa yang magang atau apa, masih sering juga gitu. Luar biasa. Jadi ya kalau kan karirnya ini teko Diplomat Success Challenge. Pertama orang Pengairan lah. Orang Pengairan ya. Terus DSC. Jadi bisnis dulu apa DSC dulu? Bisnis dulu ya.
waktu itu bisnisnya Apple tutup ya? Jadi aku pernah lulus kuliah. Mm-mm. Lulus kuliah, aku kerja dulu 2 tahun. Hampir 2 tahun lah, enggak sampai 2 tahun. Itu ikut orang di konstruksi. Habis itu aku mulai meneruskan usaha ini. Usaha jalan berapa bulan ya? 6-7 hampir 1 tahun kalau nggak salah. 2018 aku pernah ikut kompetisi namanya Food Startup Indonesia. Oh iya, pernah. Iya. Itu Food Startup Indonesia. Di situ aku pernah dapat satu wejangan, Mas. Satu wejangan itu gini. Ini agak merubah mindsetku juga. Jadi orangnya bilang gini, Mas, kalau mau usaha ya, sampean itu produk, sampean itu apa kemasannya jelek, dibagusin bisa nggak? Langsung to the point ya. Ya, bisa nggak? Waktu itu produknya apa? Ya sama, apel celup. Apel celup ya? Ya, bisa nggak? Aku bilang bisa. Caranya gimana, Mas? Ya kita kan tinggal nge-hire aja orang yang jago kan. Kalau produknya nggak enak, bisa nggak Mas dibagusin? Dienakin, bisa juga, kan? Terus habis itu, jadi semua bisa. Oh iya juga ya. Semua itu misalkan ada modal dan sebagainya, misalkan ya kita memperbaiki produk itu gampang kok sebenarnya. Tapi yang susah itu apa Mas? Waktu itu ya. Tapi yang susah itu apa Mas? Yang susah itu ya belum tentu orang punya usaha itu suatu saat bisa memimpin 1.000 karyawan misalkan. Belum tentu amanah juga misalkan pegang uang tiba-tiba punya uang 10 miliar, 100 miliar tiba-tiba gitu. Misalnya sukses misalkan, belum tentu juga amanah bisa pegang uang. Terus belum tentu juga orang bisa menyampaikan mimpi-mimpinya atau berani bermimpi lah gitu. Dan itu disampaikan ke timnya juga belum tentu orang punya keberanian seperti itu. Ngomong membakar semangat teman-teman dan semuanya belum tentu. Gitu. Dari situ aku langsung iya juga ya, benar juga ya gitu. Jadi dari kompetisi itu secara Indonesia aku juga merasa masih butuh, aku buntu waktu itu, belum butuh inspirasi, butuh ini gitu kan. Lagi pula kita usaha di desa, di kampung, butuh inspirasi dan sebagainya. Aku kan sempat Mas memberanikan diri untuk merantau ke luar negeri itu. New Zealand Ya. Itu emang riset ini apa? Jadi Dan model pertanian sana. Itu tadi karena dalam rangka itu tadi. Kayak beliaunya bilang itu kayak nggak bisa memimpin 1.000 karyawan, nggak bisa. Itu kan cuma bisa didapat tuh by pengalaman. Bener. Iya, by pengalaman kita. Mental kita sekuat apa dan sebagainya itu cuma bisa dibentuk dari pengalaman kan Mas. Dari situ aku juga ingin tahu model kalau memang tempat aku bisnis terbaik di dunia itu kayak apa sih? Pengen tahu aku. Dan itu yang membuat aku, wis berangkat ya. Modal seadanya aku Mas, cuma bawa satu ransel. Di sana ketemu siapa nggak tahu, nanti gimana nggak tahu. Langsung cus nang New Zealand aja. Langsung aja aku berangkat. Aku bawa uang Tadi itu. habis itu langsung berangkat ke sana. Berangkat aku punya tabungan sekitar berapa 30 jutaan kalau nggak salah. Tapi tak habis itu buat beli tiket pesawat, ngurus visa dan sebagainya itu habis. Aku bawa uang cash $550 itu sekitar 5 juta setengah. 5 juta setengah. Itu tak tukar dari kayu tangan itu. Dapat 6 lembar gitu. Dalam amplop gitu. Wes aku tak bawa. Berangkat aku bawa satu ransel 60 liter itu. Carrier Wes berangkat aku nggak tahu nanti ketemu siapa dan sebagainya. Turun bandara. Ini panjang ya gitu. Turun bandara ya aku banyak salah kostum lah dan sebagainya. Musim dingin lah. Dan di sana kena penyakit wong elit Mas. Apa itu? Biduran. Wah, bau biduran sepadan lah aku. Hampir pecah-pecah sariawan, parah. Nah, itu. Tapi ya itu pengalaman the best pengalaman menurutku dalam hidupku itu salah satunya itu Mas. Jadi di sana aku pengen tahu kan memang. Ya akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah itu aku bisa survive di sana. Panjang ceritanya bisa ketemu orang dan sebagainya lah. Tapi di sana aku terus terang dapat inspirasi, dapat semangat itu untuk itu. Kan dari situ baru aku ikut DSC kan.
gitu. Membrandingkan diri ya. Iya. Kayak kunci salah satunya DSC ini. Akhirnya masuk ke DSC. Tapi background sebelum itu ya itu tadi aku memang terus terang ada apa namanya ada pendidikan secara informal itu tadi di Cicil no iya di sana itu tadi memang bener-bener ya itu merubah ini juga sih semuanya sih. Ibaratnya kita nanti pulang ke rumah itu kan pasti sama kan juga kan mas ya pulang ke rumah kan pasti berat toh. Jujur berat. Lebih sebenarnya aku ngomong ya lebih zona nyamanan merantau sebenarnya. Nah sama ini Iya. ya maksudnya di sana lepas hidup sendiri. Iya ya. kan? Kalau pulang lagi apa yang akan saya lakukan? Iya kan? Habis itu mungkin beban juga kan. Masa yang gini-gini doain. Iya kan? Di keluarga juga, ya kan? Ya tekanan mentalnya masa gini dulu. Iya kan? Bener Iya kan? banget. Iya, itu aku juga mengalami. Cuma dari sana aku ibaratnya sudah, oh iya, wes, seenggaknya kita pulang itu mungkin ada orang ngomong, lanang itu kudu merantau misalnya. Sejelek-jeleknya kita sudah merasakan, kan itu. Aku udah pernah kok merantau, udah pernah aku kerja sore cuci piring. Cleaning service. Wow, gila. Cleaning service. Apa udah pernah. Jadi ya udah gitu. Jadi aku di sini mulai dari nol bukan sesuatu yang kayak wah susah banget enggak. Jadi aku justru enjoy menikmati momen itu. Gitu. Menikmati banget lah. Jadi di sana hidupnya survive, terus nyari-nyari kebun apel, nyari kayak gitu. Survive aku kerja di sana kan untuk menyawai walaupun ya ini ya rodok jangan ditiru ya ini ya karena rodok kan kerja ini kan ilegal sebenarnya visanya beda kan iya jadi under table kan semuanya iya semua under table ya, jangan ditiru kalau bisa tapi sekarang banyak visa kayak holiday visa working holiday ya ada Australia. Ada ya itu mungkin lebih enak itu ya jangan dicontoh. Jadi visanya berlibur main tapi under table semuanya. Iya, jadi ya itu cleaning service tapi tujuan saya kan juga belajar di sana. Jadi ada waktu momen kita tur ke kebun lihat itu orang bikin apa gitu terus ya sewa kendaraan sendiri habis itu kita keliling dari kota ke kota lihat perkebunan apa gitu ya gitu lihat kebun apel juga di sana banyak kan di sana juga apa yang sampean petik di sana bedanya meskipun bedanya jauh ya beda sih jauh sih cuma mungkin ini aku belum tahu ya bisa diterapkan atau enggak tapi pingin ya memang ya itu tadi memang harus pertanian harus melihat sebagai sebuah industri tadi jadi diplan dari awal kan aku lahan di sini ya kan lahan di sini untuk membuat ini lahan ini kan mungkin untuk nanti meratakan tanah jadi mereka sudah menata nanti aku tanam di sini jaraknya sekian nanti aku untuk motong rumput itu mesinnya pakai model kayak apa jaraknya seberapa besarnya jadi semua ditata mas gitu segitu yo segitunya nanti di daerah situ akan berangin misalkan dan sebagainya makanya dikelilingi kebun itu dikelilingi sama pohon kayak cemara atau apa yang tinggi dan itu kan buat menghindari angin dan hama mungkin dari kebun sebelah dan sebagainya kayak gitu. Sampai segitu nih iya terus cara dia untuk nanti akses jalan untuk panen pun dia tata jadi untuk panen nanti pakai keranjang bin ukuran 2 meter kali 2 meter gitu jadi aksesnya mungkin sekitar jaraknya 2 meter jadi untuk ngangkut gampang dan sebagainya gitu kayak gini kan memang terus terang agak susah mas kalau misalkan kita bersihin rumput aja susah bersihin rumput pakai mesin pun susah karena kan harus jaraknya kayak gini naik turun habis itu berowot ya ada dahan-dahan dan sebagainya tapi kalau di sana kan sudah ditata rapi jadi sebelum mulai mereka sudah tata tapi memang akhirnya lebih gampang jadi kalau misalkan pekerja di sana bisa borongan jadi kamu untuk menuin satu bin ini ketika panen itu dikasih harga berapa atau per deret ini per baris ini kan berapa itu kan lebih mudah juga kelihatan mudah ini iya lebih mudah efisien sebenarnya terus kalau mau regenerasi apel juga bertahap oke 1 deret baris ini dulu di sini nggak ada regenerasi ya
nggak ada susah. Saya lebih satu ini dulu nanti ini Keren. Semoga mimpi ini sampai berjalan lah mas. Ilmu-ilmu ini sama ini bisa diterapkan ya. iya muka-muka Mas Hafiz sih berat tapi doanya aja Mas, doanya ya itu PR bareng-bareng kan, PR bareng-bareng ya itu. Oh di sana seperti itu, jadi udah kayak tata gitu, nanti panennya gimana, nyemprotnya tetep lah nggak ada yang full organik nggak ada, sama aja, cuma kan lebih tertata. Kalau tertata kan lebih efisien juga. Satu daerah ini jadi kayak lahan berhektar-hektar ya pekerjaannya paling cuma berapa orang gitu kan. Iya, aku lihat sing di YouTube orang sampai nyombong ini berapa gitu. Kalau kita usahakan, kita kan menghitung Mas ya, HPP harga pokok produksinya berapa dan sebagainya. Ya sama sebenarnya pertanian juga kan kayak gitu. Jadi HPP-nya gimana caranya efisien. Kalau sekarang ya Mas ya, harus lebih efisien lagi memang gitu. Untuk ini itu sih regenerasinya nanti gimana. Jadi mereka di satu deret dulu, nggak semua juga langsung kan berat kan, perlahan satu deret dulu, berikutnya tahun berikutnya lagi. Nyeneng no Mas, dan petani di sana keren ya kan. Iya, aku ngeliat orang Indonesia sampai ngerantau punya kebun di sana. Gimana ceritanya dulu. Keren di sana, orang ke kebun naik mobilnya apa Land Rover gitu kan. Wah sih, aku kalau tinggal di sana paling nggak mikirin politik. jadi petani sumpah. Makanya aku kayak wajib ya orang di NZ ini, orang Indonesia sampai ngerantau di sana punya kebun berhektar-hektar kan, ada banyak di YouTube. Iya. Kok bisa ya gitu lah. Aku bingung. Masa di negara sendiri rumah nggak bisa kayak gini sih aku ini. Jadi petani aku kalau di sana asli. Aku sebenarnya juga kerasan Mas di sana, kerasan. Oh jadi petani aku kalau di sana seriusan. Soalnya ya itu kehidupannya asik. Naik Land Rover dia ke kebun gitu kan. Gitu. Walaupun padahal di sana juga sebenarnya aku bilang juga nggak mudah banget, karena apel kan sebenarnya buah 4 musim Mas. Oh iya. Buah 4 musim Indonesia tropis ya. Iya, 4 musim. Di sana yo panen cuma sekali setahun. Kalau di sini kan panen bisa setiap saat dan 2 kali panen. 2 kali panen. Ya, di sana cuma sekali di sana. Bisa survive ya. Dan itu pun kalau panen kan barengan semua padahal. Harganya nggak aja loh. Iya, ya kan? Jadi kira barengan kafe buyar. Apa itu butuh regulasi harga juga sebenarnya. Ini memang butuh sesuatu yang big ya. Maksudnya sesuatu yang lebih besar daripada petaninya sendiri. Iya. Di sana padahal panen ya cuma sekali aja pas musim summer kalau di sana, musim kemarau. Pas panas lah, musim panas. Summer itu mereka panen apel di sana. Summer menjelang ke musim gugur. Udah habis itu musim gugur, daun-daun mulai rontok, kuning mulai rontok, musim dingin kan gundul. Nah kalau di sini uniknya karena nggak ada musim itu, jadi di manual, di pruning dewe sendiri gitu. Gitu. Keren ini kehidupan petani keren aja. Iya. Istriku yang ngejak ngerantau nang NJ. Tidak semudah itu Ferguson. Tapi banyak loh Mas, maksudnya aku juga ada kayak keluarga gitu kayak merantau gila di satu keluarga. Kalau gitu. bawa diri sendiri itu kan iso. Iya sih. Bawa anak istri. Iya kan sih. Beda sih. Waduh sahune piro, belum nanti rumahnya gimana. Nanti pasti kan awal-awal pasti ya menjelajah dulu kan Mas, kayak masih jadi sembarang kalir lah, baru bisa berinvestasi tanah, baru punya pertanian. Tidak mudah sih, iya sih, tapi yang paling seru sih berangkat ke sana pakai bisa bisnis Mas, bisa bisnis ya. Iya, jadi ya tapi harus punya uang berapa kan aku pernah baca ya, minimal investmentnya di sana juga ada uangnya berapa gitu. Iya, invest apa, bikin bisnis apa ya di sana yang mungkin apa kafe atau restoran sesuai backgroundnya ya restoran apa Indonesian food atau apa gitu atau barbershop apa gitu. Iya, alhamdulillah dream. Banyak aku beberapa ketemu orang Indonesia di sana. Enaknya kan di sana ini tuh Mas, maksudnya biaya pendidikan buat sekolah dan sebagainya kan gratis ya. Teksnya cuma tinggi. Kesehatan juga sampai hamil melahirkan sampai
setahun atau 2 tahun ya mereka buat beli susu dan sebagainya itu di cover. Padahal itu kita warga negara asing kan hitungannya ya. Enggak, kalau sudah permanen resident. Permanen resident ya. Tapi aku pernah ada cerita temanku itu tinggal di sana, orang tuanya masih Indonesia, mereka masih Indonesia, tapi kan bayar tax ya. Sakit katarak apa gitu loh. Iya. Full. Biasanya Mas ya, aku tahu gue. Aku banyak juga nemuin ya. Anaknya pengusaha Mas. Pengusaha. Aku baru tahu juga. Mereka itu dapat permanen resident di sana Mas. Jadi dulu tahun 98 mungkin mereka chaos ya itu. Chaos, mereka lari ke sana. Karena 2 tahun setahun kan dapat permanen resident. Jadi punya hak sebagai kayak warga negara sana kan. Di sana. Tapi akhirnya mereka bisnis balik lagi ke Indonesia. Tapi anaknya apa nih sekolahnya di sana. Banyak Mas. Jadi pasar Indonesia jatuhnya ya, tempat produksi ya Mas. Karena kalau usaha mungkin kalau mereka melihat ya memang lebih enak di Indonesia. Kan konsumennya banyak, luas. Masyarakat Indonesia juga konsumtifnya tinggi. Tinggi banget ya. Iya, walaupun nggak pakai dolar, pakai rupiah, tapi wah, oke lah sumber daya ini alami dan sebagainya. Jadi mereka lebih. Tapi ya itu anaknya sekolah di sana. Lek ono apa-apa kesehatan mereka lari ke sana. Banyak itu, banyak aku nemu. Iya teman-teman cerita kayak gitu. Kok tahu? Waduh, semangat ya. Banyak, iya, banyak aku lihat sana. Waduh, kita semoga negara kita bisa seperti itu. Nggak tahu kapan tapi. Iya, ya moga-moga ya Batu juga. Batu lah skup kecilnya ya. Iya, Batu. Ya, semoga lah yang kepilih DPR-nya nanti orang-orang sekali sama yang punya dream lah. Untuk tanahnya sendiri ini gimana nih? Langsung ambakan jeruk. Langsung ambakan. Tergantung teman-teman semua itu, tergantung orang-orang lah. Iya. Ojo sampai ya idealis atau pemikiran teman-teman, mimpi teman-teman itu dikubur sama itu tadi, like politik itu tiba-tiba ono sing sama realita ya. Iyalah, itu tiba-tiba gelundung lah gitu. Idealis. Itu aja sih, tergantung sih semua, tergantung teman-teman semua juga. Tapi enggak, kalau misalkan aku pun jadi juga nggak bisa apa namanya, juga tergantung juga nanti teman-teman gimana juga gitu. Aku juga kan masih nanti butuh masukan, butuh ini sama teman-teman, nggak mungkin ini itu sih. Sebenarnya bagiku ya masyarakat juga kayak ke anggota dewan ini adalah yang dibutuhkan adalah ruang diskusi sih Mas. Maksudnya ruang diskusi ini dalam artian aku nggak tahu mereka dapat ide membuat sesuatu kebijakan atau perda ini dengarnya dari mana. Aku kan orang awam politik ya. Kok orang menentukan kebijakan ini kita kondio gitu kan. Maksudnya kapan diskusinya mereka, apa diskusi internal parpol, apakah emang ada ya sampai tiba-tiba sih main ngobrol kopi sama temennya itu kan enak. Ruang diskusi, jadi perda-perda yang dibikin nanti atau kebijakan sing controlling government itu sesuai dengan keluh kesah kayak gitu. Tapi kemarin baru beberapa bulan yang lalu, nggak ada 1 bulan yang lalu, aku dapat undangan Mas. Dapat undangan itu FGD dari Bapeda. Jadi kayaknya memang baru-baru ini mereka kayaknya juga butuh masukan juga dari itu. Cuma ya itu memang lingkupnya kan, ya itu tadi loh, kalau kita nggak ikut birokrasi dan organisasi atau apa juga nggak tersentuh. Mau nggak mau sih harus. Tapi kemarin ada beberapa sih kemarin. Ya aku tetap menyampaikan hal yang sama, cuma ya nggak tahu nanti eksekusinya ya apa. Berarti kan kita harus ngomong dulu. Iya. Sudah didengarkan dulu. Kadang kan ya butuh didungokno kayak gitu kan. Iya. Mungkin lama-lama kita ngomong terus selesai. Ya wes sih. Iya wes sih itu. Nunggu iya wes sih gitu. Iya, mungkin kan gitu. Itu sih kemarin. Semoga lancar Mas. Ya habis mohon doanya. Ya mohon doanya. Tapi aku nggak iso pilih sampean. Iya, beda dapil ya. Aku beda dapil. Enggak, tapi gini Mas. Aku terlepas dari nanti jadi atau enggak, bukan. Menurutku bukan apa, enggak masalah menurutku Mas. Jadi atau enggak enggak masalah. Cuma aku di Batu juga merasakan kita butuh wis wayahe lah, maksudnya iklim yo usaha kita tahu Mas ya, politisi di Batu orangnya sebaik. Ya orang itu aja. Itu aja. Pengusaha di Batu juga itu aja.
butuh maksudnya dari kita maksudnya. Iya. Teman-teman sendiri Sebagai penyeimbang lah. iya butuh menurutku. Jadi aku juga suka kapan-kapan misalkan ada waktu kita yes nongkrong bareng sampai teman-teman kita sendiri aja yang ini ya kita apa diskusi masalah mungkin usaha dan sebagainya gitu karena yo itu tadi waktu ini lah maksudnya buat kita lah Sebagai penyeimbang dan sebagainya kita juga masuk cuma jadi penonton aja di kota kita sendiri kan bener gitu. banget. Itu Banyak aja ya dan kita pun juga harus belajar dari kota lain mas ya dunia usaha dunia organisasi atau apapun itu kan butuh ekosistem Bener banget. ojo sampai kita tuh sesama teman-teman di Batu dan lainnya saling menjatuhkan nanti punya usaha ini itu akhirnya bersaing yang tidak sehat. Nah, Padahal kalau saling support itu kayak nice mending. iya padahal ekosistem besar kan. iya padahal kita misalkan saling support dan sebagainya ya gede bareng itu loh gede bareng kita nggak jadi penonton aja gitu dari kota kita sendiri. Investor kan banyak datang ke Batu orang dari luar kota Batu dan sebagainya kan yo nggak masalah baiklah oke. Tapi kan kalau bisa ya kita sendiri juga ikut lah gitu kan nggak jadi ibaratnya sepak bola kita tadinya pager apa nonton itu kan setidaknya dari pemainnya lah atau pelatihnya atau owner klubnya juga nggak masalah. masuk timnas U23 nggak masalah. Nggak masalah. Oh kasihannya itu juga sih. Iya ayo kita maksudnya ya situ aja terlepas nanti berhasil atau enggak politik enggak usaha. iya I love that. Suka banget aku kan di wanita rek. Penting coba dhisik. iya Semoga memberi inspirasi untuk liane iki. iya kita belajar bareng lah. Mantap banget. Yes. Segitu dulu. Semoga berapa lama gitu? Sejam. Oh iya. Emang goalsnya sejam sih mas. Aku malah berharap 2 jam. Tapi ya mau nonton. Tapi ki ngalur ngidul iki Bang. Enggak apa-apa. Aku lebih suka obrolan warung kopi sih. Emang biarkanlah teman-teman tahu pas itu. Iku sih nanti tak post di ketuk kok. Ketuk lagi hype. Lagi FYP. Siap. Semoga banyak orang yang mengenal Mas Edo. Setidaknya say hi lah. Oh ini yang bisa. Ini ya mungkin ide-idenya Mas Edo yang diutarakan tadi ada yang sama dengan atau mungkin nanti ada orang lain yang misalkan sudah ada di atas sana misalkan yang mau apa menerima kan ide-ide kita dan sebagainya juga nggak masalah siapapun ya. Siapapun lah. Kita butuh ruang untuk diskusi itu tadi. Ruang diskusi. Terima kasih Mas Edo. Ruang bertumbuh bareng lah. Nah, terima kasih. Sip. Thank you Mas, sukses ya. Yuk sukses selalu. Saya stop.